ke pertanyaan pertama, yakni bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0. Jadi, konsep Merdeka Belajar ini adalah merupakan suatu kurikulum baru yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya, di mana di dalam konsep Merdeka Belajar ini lebih mengedepankan kepada kemampuan dan keunikan kognitif yang terdapat di setiap individu atau setiap peserta didik. Jadi industri 4.0 ini merupakan momen penting bagi pemerataan pendidikan yang ada di Indonesia, di mana industri 4.0 ini merupakan suatu wadah bagi SDM Indonesia untuk menghadapi persaingan yang ada di industri 4.0 ini, khususnya bagi daerah 3T, yakni terdepan, tertinggal, dan juga terpencil. Berikut ini merupakan garis besar dari konsep Merdeka Belajar, yaitu yang pertama, asesmen kompetensi minimum, di mana dalam asesmen kompetensi minimum ini, siswa diharapkan menggunakan kemampuan kompetensi minimumnya dalam hal literasi dan numerik. Nah, kemudian fokusnya bukan lagi seberapa banyak siswa tersebut mendapatkan nilai dari hasil penugasan yang diberikan oleh pendidik kepada siswa tersebut, akan tetapi siswa ini diharapkan untuk berpikir secara kritis dengan menggunakan kemampuan kognitifnya. Yang kedua, yakni survei karakter, di mana setiap individu ataupun kelompok ataupun setiap daerah pastilah memiliki karakteristik manusia yang berbeda, sehingganya tidak dapat menerapkan dengan satu sistem saja, yaitu kompetensi tetap. Nah, akan tetapi menggunakan hasil survei yang telah dilakukan oleh sekolah tersebut. Yang ketiga, yakni perluasan penilaian hasil belajar. Dalam perluasan penilaian hasil belajar ini tidak lagi hanya bergantung dengan nilai penugasan portofolio ataupun ujian yang diberikan oleh pendidik. Namun, ke depannya diberikan suatu wadah untuk peserta didik tersebut meningkatkan minat dan bakat yang mereka miliki. Kemudian yang terakhir yakni pemerataan pendidikan, pemerataan kualitas pendidikan hingga ke daerah 3T. Pertanyaan kedua, apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0? Perencanaan pembelajaran ini adalah merupakan suatu hasil keputusan dari pemikiran yang rasional dengan tujuan pembelajaran tertentu. Dengan adanya perencanaan pembelajaran, diharapkan kedepannya pembelajaran ini akan berjalan dengan sistematis dan juga diharapkan agar berjalan dengan lancar. Kemudian di industri 4.0 ini, perencanaan pembelajaran haruslah sesuai dengan era yang ada pada saat ini, yakni dengan menggunakan kecanggihan digital. Nah, memasuki era 4.0 ini, sekolah juga diharapkan untuk mengorientasi kurikulum yang sudah ada dengan kurikulum yang sesuai dengan industri 4.0 ini, di mana sekolah juga harus mengembangkan kapasitas literasi baru, baik berupa data, teknologi, dan juga manusia untuk menunjang sistem pembelajaran baru ini. Pertanyaan ketiga, bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0? Strategi pembelajaran ini merupakan suatu rancangan yang dibuat secara khusus untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Nah, berikut ini menurut saya strategi pembelajaran yang cocok digunakan untuk industri era 4.0 ini. Yang pertama yaitu guru memberikan blended learning, yaitu strategi pembelajaran yang memadukan sistem pendidikan tradisional dan juga pendidikan modern. Yang kedua, peserta didik diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas berbasis web dan juga email, yang tentunya berisikan konten dari mata pelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya. Ketiga, guru mengajar dengan menggunakan word processor. Kemudian yang keempat, guru memberikan pembelajaran melalui WBL atau Web-Based Learning yang dapat digunakan dalam CBI atau CAI. Kemudian yang terakhir,
Guru memberikan bimbingan berbasis online melalui fasilitas produk media sosial. Pertanyaan keempat, yakni bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi era pendidikan 4.0. Media pembelajaran adalah seperangkat alat yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan materinya kepada peserta didik. Nah, di dalam industri 4.0 ini menuntut pendidikan pun melakukan perubahan dalam pembelajarannya, yakni salah satu ciri khasnya yaitu menggunakan kecanggihan teknologi yang ada, di mana salah satu contohnya yaitu menggunakan e-learning. Nah, e-learning ini adalah suatu sistem pembelajaran yang menggunakan atau memanfaatkan sistem dari komputer ataupun jaringan internet yang dapat digunakan dari jarak jauh dan tanpa adanya batas ruang dan waktu. Berikut ini contoh media pembelajarannya. Salah satunya yaitu menggunakan Google Meeting ataupun dengan menggunakan sistem e-learning. Pertanyaan kelima, apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19? Evaluasi adalah suatu teknik yang digunakan oleh pendidik terhadap tingkah laku peserta didik dengan berdasarkan standar perhitungan yang bersifat komprehensif dari seluruh aspek kehidupan mental, psikologis, dan juga spiritual peserta didik. Nah, dengan adanya evaluasi ini, guru Al-Quran Hadis dapat mengetahui sampai mana peserta didik memahami materi yang mereka berikan. Pembelajaran yang terjadi pada saat ini atau masa pandemi COVID-19 ini merupakan suatu pembelajaran yang baru bagi pendidikan yang ada di Indonesia. Begitupun juga dengan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dilakukan dengan cara memanfaatkan kecanggihan ataupun kemajuan teknologi yang ada pada era industri 4.0 ini. Nah, pembelajarannya pun dilakukan dengan cara jarak jauh atau daring di rumah peserta didik masing-masing. Baiklah, demikian tadi jawaban UTS yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.